Tokyo, pagi yang biasanya tenang, kini dipenuhi suara klakson, spanduk, dan lautan manusia. Dari Shibuya hingga Ginza, ribuan warga memadati jalan-jalan utama, membawa poster bertuliskan, "Kami bukan anti asing, tapi kami ingin tetap menjadi Jepang." Gelombang protes itu bukan tanpa alasan. Beberapa bulan terakhir, kebijakan pemerintah Jepang yang berencana membuka pintu bagi 500.000 imigran asal India telah memicu perdebatan sengit. Pemerintah berdalih, langkah itu diambil demi menambal krisis tenaga kerja akut akibat menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia. Namun, bagi banyak warga, kebijakan itu dianggap mengancam identitas budaya dan tatanan sosial Jepang yang selama ini dijaga ketat. Awalnya, Perdana Menteri mencoba menenangkan situasi. Ia berbicara di hadapan publik, menekankan pentingnya globalisasi yang manusiawi dan menegaskan bahwa Jepang harus beradaptasi untuk bertahan. Tetapi, bukannya mereda, kemarahan rakyat justru membesar. Media sosial Jepang dipenuhi tagar seperti Save Japan, Stop Immigrant Policy, dan Protect Our Future. Di berbagai kota besar seperti Osaka, Kyoto, dan Sapporo, demonstrasi terus berlanjut. Para pekerja muda, pelajar, hingga kelompok nasionalis turun ke jalan. Mereka menilai pemerintah telah kehilangan arah, lebih mementingkan angka ekonomi dibanding nilai-nilai tradisi yang menjadi akar bangsa. Krisis politik pun tak terhindarkan. Anggota parlemen oposisi mendesak Perdana Menteri untuk bertanggung jawab. Bahkan dari dalam partainya sendiri muncul tekanan agar ia mengambil langkah terhormat demi meredam gejolak nasional. Dan pada akhirnya, hari itu tiba. Di ruang sidang diet nasional yang penuh sesak, Perdana Menteri berdiri dengan wajah letih. Suaranya serak, matanya menunduk sesaat sebelum mengucapkan kata-kata yang menggetarkan hati seluruh negeri. "Saya menerima semua kritik, semua kemarahan, dan semua kekecewaan rakyat. Keputusan yang saya ambil mungkin benar secara ekonomi, tapi salah dalam membaca perasaan bangsa. Dengan penuh rasa hormat, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Perdana Menteri Jepang." Hening menyelimuti ruangan. Beberapa anggota parlemen menundukkan kepala, sementara di luar gedung, sorak-sorai dan tangisan bercampur menjadi satu. Televisi nasional menayangkan pidato itu berulang kali. Wajah Perdana Menteri yang menitikkan air mata menjadi simbol kegagalan kebijakan yang mengoyak hati bangsa. Jepang seolah berdiri di persimpangan jalan, antara membuka diri pada dunia, atau mempertahankan tembok tradisi yang telah menjadi identitas selama berabad-abad. Sementara itu, di sudut kota, seorang warga tua berkata lirih kepada wartawan, "Kami tidak benci orang India, kami hanya takut kehilangan rasa Jepang dalam diri kami." Kata-kata itu menggema di seluruh negeri, menjadi refleksi dari dilema bangsa modern, antara bertahan dalam keaslian atau beradaptasi demi masa depan. Malam itu, lampu-lampu di Tokyo masih terang, tapi ada sesuatu yang padam. Kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka. Dan di tengah hiruk-pikuk kota, satu kalimat terus bergema di udara. Ini bukan sekadar pengunduran diri seorang pemimpin. Ini adalah tanda bahwa Jepang sedang berjuang menemukan jati dirinya kembali.